Orang sapa iki? Mas Bagas, untuk mic-nya tolong dimatikan ya. Dimas, Ada yang ingin bertanya lagi selagi menunggu jawaban dari Mbak Rizky Amelia? ya Mas, ingin bertanya. Ya Mas Bagas, silakan. Bagaimana cara untuk menjaga agar sikap nasionalisme terus ada dalam diri warga negara Indonesia? Sebutkan kurang lebih 3 atau 5 ya Mbak ya. Sebutkan 5 aja deh. Sudah diterima Mbak Rizky untuk pertanyaannya? Siap. Sudah. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Bentar Mbak, tadi salah pertanyaannya. Yang tadi udah disebutkan. Maaf. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Saya Mas, saya. Oke. Silakan. Siap. Mengapa kita perlu memperkuat rasa nasionalisme untuk menghadapi perubahan sosial sebagai akibat dari globalisasi? Saya ulangi, Mbak. Diperhatikan. Mengapa? Bentar, Mbak. Gimana, Mas? Mengapa kita perlu memperkuat rasa nasional? Mengapa kita perlu memperkuat rasa nasional?
akibat dari globalisasi. Tiga, saya ulangi. Mengapa kita perlu membuat nasionalisme sebagai akibat dari globalisasi? Apa bisa diterima, Mbak Rizky? Ya, bisa. Sambil menunggu jawaban dari Mbak Rizky, silakan jika ingin ada yang bertanya lagi. Saya masih izin bertanya. Ya, silahkan Mbak Siti Rizka. Kan nasionalisme itu kan dibagi menjadi dua arti ya, arti sempit dan arti luas. Itu apa saja? Tolong dijelaskan ya. Terima kasih. Gimana Mbak Rizky? Apa bisa diterima? Pertanyaan dari Mbak Siti Rizka. Ya, bisa. Oke, terima kasih. Baik, apa bisa langsung dijawab Mas Zulfi? Silakan. Silakan Mbak Rizky untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya, bentar Mas, masih ada dan kita break dulu. Oke.
Apakah azan sudah selesai? Ya, Mas, sudah. Bisa dilanjut. Silakan Mbak Rizky untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Renaldi. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa membanggakan negara di kancah nasional? Ada beberapa cara, diantaranya meningkatkan literasi, terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru, berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan, mendukung produk lokal Indonesia, menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Apakah ada yang kurang jelas, Mas Renaldi? Sudah jelas, Mbak Rizky. Jika ada yang kurang setuju bisa di Kurang kedengaran Mbak, ada suara azan. Jika ada yang kurang setuju, silakan bisa disanggah jawaban dari Mbak Rizky Amelia. Mohon izin untuk diulangi karena teman kita Mas Bagas tidak kedengaran karena terhalang oleh suara azan. Baik, saya ulangi ya. Meningkatkan literasi. Mau selesai ini. Mana, Mas? Mana, Mas? Sudah. Dilanjut. Lanjut, monggo. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa membanggakan negara di kancah nasional? Ada beberapa cara, diantaranya meningkatkan literasi, terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru, berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan, mendukung produk lokal Indonesia, menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Ya, Mas. Jika ada Baik, yang Mbak Rizky. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Apa bisa saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya? ya silakan Mbak Rizky. Ya, gimana, Mas? Ya, monggo dilanjut. Lanjut. Ya silakan Mbak Rizky untuk lanjut jawaban dari Saya teman-teman. menjawab pertanyaan dari Mbak Emiliana. Bagaimana cara memupuk nasionalisme Indonesia agar semakin kokoh? Bisa dengan cara menggunakan produk barang-barang buatan dalam negeri sendiri, seperti menggunakan tas karya dalam negeri. Itu Mbak Emiliana, apa masih kurang jelas? Sudah Mbak, sudah jelas. Terima kasih. Gimana yang lain, apa masih kurang jelas? Apa sudah cukup? Sudah Mbak, sangat jelas. Bisa saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya? Silakan Mbak Rizky Amelia untuk menjawab pertanyaan selanjutnya.
Halo. Ya, silakan Mbak Rizky untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Febri. Bagaimana cara menerapkan sikap nasionalisme terhadap bangsa di lingkungan masyarakat? Seharusnya dalam menerapkan sikap nasionalisme Indonesia dapat mengharumkan nama Indonesia dengan cara prestasi, mencintai produk lokal, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sikap nasionalisme sendiri ialah sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Terima kasih. Mana Mas Febri, apakah masih kurang jelas? Gimana Mas Febri untuk jawabannya? Apa kurang jelas? Jelas, Mas Zulfi. Oke, Terima kasih atas jawaban Mbak. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. baik Mbak Rizky, silakan memaparkan jawabannya. Ya, dari Mas Bagas. Bagaimana kita harus mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara? Banyak sekali cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan rasa nasionalisme. Salah satunya adalah melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang didapati lewat pembelajaran sekolah. Selain itu juga dapat dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan menyanyikan lagu nasional, penghormatan bendera merah putih, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih. Apakah masih perlu dijelaskan lagi, Mas Bagas? Mas Mbak. Apakah bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya? Pertanyaan terakhir. Silakan Mbak Rizky. Mengapa kita perlu memperkuat rasa nasionalisme untuk menghadapi perubahan sosial sebagai akibat dari globalisasi? Karena dengan memperkuat nasionalisme, kita dapat mempertahankan rasa cinta tanah air dan nilai positif sosial budaya negeri kita, walaupun perubahan sosial sekalipun akibat globalisasi. Terima kasih. Apakah masih kurang jelas? Gimana Mas, Mbak? Mohon maaf, pertanyaan saya tadi belum dijawab, Mbak. Oh iya, bentar. Bisa diulangi lagi Mbak pertanyaan dari Mbak Siti Rizka?
Oh, yang arti nasionalisme tadi, Mbak ya? Ya, dalam arti sempit dan luasnya itu, Mbak. Ya, arti nasionalisme dalam arti sempit dan luasnya. Nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Terima kasih. Mungkin itu jawaban dari saya. Apa ada pertanyaan lain? Silakan teman-teman jika ada yang ingin menambah pertanyaan lagi. Saya Mungkin Mbak izin cukup ya. lagi. Oh, ya, silakan. Contohnya memandang rendah bangsa lain itu seperti apa ya? Apa udah cukup? Udah semua pertanyaannya? Apa ada yang belum dijawab pertanyaannya dari teman-teman? Ntar dari Mbak Siti Rizka. Ntar ya, Mbak. Kurang pertanyaannya siapa ini yang belum dijawab? Kurang pertanyaan dari Mbak Siti Rizka, Mas Bagas. Mungkin Mas Andi bisa bantu jawab. Mas Andi bisa dibantu untuk menjawab. Iya Mas Andi, apabila bisa membantu, mohon Bentar, Mas doanya. ya, bentar. Saya jawab.
Jadi kata lain dari memandang rendah bangsa lain yaitu kaufinisme atau dianggap berlebihan terhadap tanah air, sehingga menganggap bangsa tanah air lebih rendah. Jadi menurut saya contoh memandang bangsa lain rendah yaitu seperti contoh yang saya ketahui, banyak orang Indonesia memandang rendah bangsa lain saat mereka memakai pakaian terbuka. Dan hal itu memang berbeda dengan bangsa kita. Tetapi kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya memahami hal tersebut. Karena kita setiap negara memiliki budaya dan peraturan masing-masing. Terima kasih. Gimana Mbak Siti Rizka? Oke, Mbak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sekian sesi tanya jawab untuk kali ini. Saya kira waktu sudah cukup untuk sesi tanya jawab. Untuk sesi terakhir yaitu penutupan. Saya sebagai moderator, saya akan menutup presentasi kali ini. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan untuk teman-teman. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Kurang lebihnya dari kelompok 2. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.